Shalom. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kalau kita boleh kembali bersama-sama beribadah, tentunya karena Tuhan yang menggerakkan kita. Tuhan yang mendorong kita sebab kita tahu Dia Allah yang setia. Dia Allah yang melihat kita, Dia Allah yang mencari kita, Dia Allah yang menuntun kita, Dia juga Allah yang memberikan pengharapan dan memberkati kita senantiasa. Apakah hari ini semua baik-baik saja? Amin. Semuanya sehat? Puji Tuhan, kalaupun ada di antara kita yang mungkin sedang dalam pergumulan, percayalah bahwa Allah itu setia. Dia melihat sampai di kedalaman hati kita, Dia mengerti kebutuhan kita. Dan percayalah Dia dekat dan Dia siap menolong kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran yang sama seperti yang saya sampaikan tadi pagi tentang makna Natal. Tidak terasa kita sudah di minggu keempat di bulan ini, di bulan November, menjelang Natal. Dan saya mau mengingatkan kita semua bahwa Natal memiliki makna yang sangat dalam, makna yang sangat indah. Bahwa Allah itu datang kepada manusia. Dia bukan sekedar datang, tetapi Dia mencari manusia pribadi, lepas pribadi. Amin. Dia mencari manusia pribadi, lepas pribadi. Dia tidak datang secara umum kepada semua orang, tetapi Dia tahu akan menemui siapa. Dia tahu kepada siapa Dia akan datang dan memberikan berkat. Mari, kalau tadi pagi saya membaca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat yang ke-14, malam ini mari kita melihat lagi kisah Sakius. Saya harap Bapak Ibu tetap mencintai kisah-kisah ini karena membawa pengenalan yang pasal 19, ya, Lukas pasal 19, kita membaca ayat 1 sampai ayat 10. Lukas pasal 19, ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat, harus menumpang ke rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Natal itu berbicara tentang Allah yang datang kepada manusia. Dia bukan sekedar datang, tetapi sekali lagi Dia datang untuk mencari pribadi lepas pribadi. Kalau di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, di sana kita melihat bagaimana firman itu datang, bagaimana firman itu menjadi manusia. Firman yang adalah Allah, firman yang sudah ada sejak
segala sesuatu ini belum ada. Dia yang ada pada mulanya, dia yang bersama-sama dengan Allah, dan dia yang adalah Allah, dia menjadi manusia, dan dia diam di antara kita. Dia tidak sekedar datang, tetapi dia diam di antara kita, dan menyatakan kemuliaan Allah kepada manusia. Itu Natal. Dan di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-10, Yesus menyatakan tujuan kedatangannya dengan sangat jelas. Bahwa ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Natal bukan sekedar Allah hadir di dunia, tetapi sekali lagi Allah itu mencari manusia satu persatu. Percayalah kalau sekarang ini kita menjadi orang Kristen, kita menjadi pengikut Yesus, kita bertobat, kita rendah hati, seperti itu yang kita pelajari beberapa waktu ini, itu karena Allah yang mencari dan menyelamatkan kita. Amin. Pribadi lepas pribadi, seorang demi seorang. Tidak ada satupun di antara kita yang ada di ruangan ini yang tidak ditemukan dan dijamah hatinya oleh Tuhan. Saudara nggak akan mendengarkan firman Tuhan ini kalau bukan Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menggerakkan kita. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Allah itu mencari dan menemukan orang yang dianggap sangat tidak layak. Seperti Sakius. Sakius adalah simbol bagi manusia berdosa. Bahkan dia dikatakan sangat berdosa. Mengapa dikatakan seperti itu? Dia seorang yang kaya, tetapi kaya dengan cara yang salah. Dia seorang Yahudi yang bekerja kepada pemerintahan Roma, dia seorang pemungut cukai, dan kita tahu dia memeras dari banyak orang untuk mendapatkan kekayaannya. Dia seorang yang sangat berdosa. Kita membaca pada akhirnya pada saat pertobatannya dia akan mengembalikan 4 kali lipat kepada siapa saja yang dia peras. Dia seorang yang dibenci oleh masyarakat pada waktu itu. Bahkan ketika Yesus mau menumpang ke rumahnya mereka protes. Ya, mereka protes, mereka bersungut-sungut. Dan mereka berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sakius tidak layak menerima Yesus. Sakius tidak pantas. Dia terhilang secara moral, dia orang Yahudi, tetapi kehilangan identitasnya sebagai keturunan Abraham. Dan dia jauh secara rohani. Perhatikan betapa indahnya Allah kita. Dia datang, Sang Firman menjadi manusia. Allah yang maha tinggi menjadi manusia. Dia menjadi bayi yang harus ditimang-timang. Allah yang maha kuasa itu, dia hidup sebagai manusia, terbatas. Dan Allah yang maha mulia itu mengalami kehidupan yang sangat hina sebagai manusia. Dan dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia datang bahkan untuk orang yang dikatakan berdosa, bahkan paling berdosa. Dan kepada orang seperti Sakius, dia berkata, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, luar biasa. Itulah inti Natal yang akan kita rayakan pada tanggal 24 dan 20 Desember yang akan datang. Bapak Ibu ya jangan lupa, jadwal Natal kita tanggal 24 ibadah Natal, 25 perayaan Natal. Pastikan saudara tidak keluar kota. Haleluya. Inilah makna Natal. Bahwa Allah tidak menunggu orang mencari dia. Allah tidak menunggu orang datang kepadanya. Tetapi Allah datang mencari orang yang hilang. Jadi percayalah kalau hari ini, kalau sore ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kita menjadi milik Kristus. Bukan kita yang menemukan Allah. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi dia yang mencari dan menemukan kita. Makanya segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Datanglah dengan penyembahan yang benar.
datanglah dengan iman yang sungguh-sungguh, pujilah Dia dengan segenap hati, sebab semua karena anugerahnya. Nah, jika demikian besar kasih Allah kepada Sakyus, manusia yang terhilang, manusia yang berdosa, manusia yang tersisih, yang dibenci oleh masyarakat, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan malam hari ini. Sebelum kita membahas beberapa poin, pertama-tama mari kita perhatikan bahwa kedatangan Yesus yang mengaruniakan iman kepada kita, yang membenarkan kita, yang memelihara kita, dan nanti yang pasti akan memuliakan kita. Kalau bukan Allah, kita bukan siapa-siapa. Inisiatif datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya percayalah, mungkin Bapak Ibu memiliki keluarga yang sekarang lagi jauh dari Tuhan, tidak lagi setia beribadah. Satu rumah mungkin ada di antara anggota rumah kita yang tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Percayalah, mereka tidak terlalu jauh dari Tuhan untuk dijangkau. Amin. Doakan mereka. Terus meminta kepada Tuhan untuk menemukan mereka. Sebab Allah datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan kita, untuk memberkati kita. Dan jika kepada Sakyus, seorang yang berdosa itu, Yesus mengatakan, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus juga berkata kepada kita, bukalah hatimu, izinkan aku masuk ke dalam hidupmu. Amin. Allah mau Dia masuk dalam kehidupan kita. Allah mau memerintah di dalam hati kita. Allah mau memperbarui hidup kita. Allah mau menuntun kita. Allah mau menolong kita. Jadi Natal bukan sekedar perayaan Bapak Ibu, tetapi Natal tentang bagaimana kita membuka pintu hati kita untuk Yesus masuk dan tinggal di dalam hati kita, bertahta di dalam hati kita, memerintah di dalam hati kita. Dan kalau Yesus ada di dalam hati kita, memerintah dalam hati kita, Dia pasti melakukan perkara-perkara yang baik. Amin. Dan mari kita juga belajar melihat bahwa perubahan yang sejati dalam hidup kita tidak mungkin terjadi tanpa Yesus hadir. Saudara, mungkin kita bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, bergumul dengan dosa-dosa lama. Saudara, kita tidak akan berubah tanpa kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Tanpa kita mengalami persekutuan yang benar dengan Dia. Mungkin kita juga menghadapi orang-orang lain yang hidupnya tidak berubah sekalipun mengaku Kristen. Percayalah, mereka membutuhkan Yesus untuk berubah. Amin. Seperti Sakyus. Sakyus itu berubah setelah Yesus masuk ke rumahnya. Setelah Yesus masuk di dalam hidupnya, pertobatan adalah buah dari perjumpaan dengan Yesus, buah dari persekutuan dengan Yesus. Pertobatan bukan prasyarat untuk kita layak diterima oleh Allah, tetapi pertobatan buah dari perjumpaan dengan Yesus. Ini yang sangat penting. Orang-orang yang bergaul dengan Allah pasti akan berbuah-buahkan kebenaran dalam hidupnya. Ini mengajarkan kepada kita untuk selalu rendah hati, bersyukur, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan yang menolong kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Natal adalah peristiwa di mana Allah mengambil inisiatif untuk mendekat, untuk hadir, dan untuk menyelamatkan manusia. Dan mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada malam hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena usaha kita, tetapi semua karena kasih karunia Allah. Mari saya ingin kita semua belajar dari kisah ini, supaya kita lebih memahami makna Natal. Dan kita nanti merayakan Natal bukan sekedar perayaan, bukan sekedar kita ingin melihat ya pentas mungkin, melihat kor mungkin, atau sesuatu yang lain, sekalian itu menjadi bagian dari perayaan kita. Tetapi mari kita merayakan Natal dengan sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, membuka hati supaya Tuhan bertahta dalam kehidupan kita, mengalami perubahan dalam hidup ini. Amin.
mengalami perubahan, dan menjadi saksi bagi karya Allah, keselamatan Allah yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita melihat beberapa poin. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu. Allah itu datang untuk mencari manusia yang terhilang. Saya baca lagi ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang bukan sebagai pengamat, ya. Dia datang bukan sebagai penonton, hanya melihat-lihat kondisi manusia. Dia datang bukan sebagai pengkritik kehidupan manusia yang tidak bermoral pada waktu itu, tetapi dia datang sebagai pencari jiwa. Dia datang untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi ketika dia datang, dia tidak sekedar melihat, tidak sekedar mengamati, tidak sekedar menegur, tetapi secara aktif dia mencari, dia mengejar, dia menemukan, dan dia menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Inilah makna Natal yang sangat luar biasa. Jadi hasilnya adalah keselamatan. Itu sebabnya setiap kita harus peka terhadap pekerjaan Tuhan. Seringkali Tuhan datang di hari-hari hidup kita melalui firman-Nya, melalui orang-orang yang menegur, menasihati kita. Bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, karena kita berkata Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Jadi Allah itu mencari yang terhilang. Kenapa? Sebab manusia yang terhilang itu contoh orang yang terhilang, saudara ya. Dia kaya, tetapi hatinya kosong. Ya banyak uang tapi tidak bahagia. Selalu ada yang kurang dalam hidupnya. Ada kegelisahan dalam dirinya. Saya yakin dia memiliki kekuasaan. Karena ketika dia menagih pajak, dia pasti dikawal oleh prajurit-prajurit. Tetapi sekalipun dia punya kekuasaan, tapi moralnya hancur. Dia kehilangan identitasnya sebagai keturunan Abraham. Dia berhasil secara fisik, dia berhasil secara keuangan, tetapi gagal secara rohani. Inilah orang-orang yang terhilang, memiliki jabatan tetapi kehilangan jati diri. Bukankah ada banyak orang yang seperti itu di hari-hari ini? Sukses secara keuangan, menjual Yesus karena relasi, meninggalkan iman karena pengaruh-pengaruh dunia ini. Dunia memandangnya sukses, wow, hidupnya gemerlap, wow, hidupnya bahagia. Tetapi sesungguhnya ada kekosongan. Ini orang-orang yang terhilang. Tidak memiliki relasi yang benar dengan Allah, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang yang seperti itu tidak akan mampu mencari Allah, tidak akan mampu menemukan Allah dengan kekuatannya sendiri. Yesus harus datang mencari dan menemukan mereka. Contohnya Sakius, Bapak Ibu. Ia coba melihat Yesus, tetapi hanya karena penasaran saja. Hanya karena ingin tahu. Ya, ada banyak orang ke gereja hanya karena penasaran. Ingin melihat gereja itu seperti apa, ada apa di sana. Tetapi tidak bisa menemukan Tuhan dengan sesungguhnya. Firman diberitakan, kebenaran diajarkan, tapi tidak paham, tidak mengerti. Sakius, dia ingin tahu tetapi tidak ada pertobatan. Bukankah banyak orang seperti itu? Rajin sih ke gereja, tapi enggak ada pertobatan. Ada pencobaan sedikit sudah menyeleweng, ada godaan sedikit sudah terikut godaan dunia, meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Sakius memanjat pohon bukan karena ia mencari Tuhan, karena dia ingin melihat dari jauh orang seperti apakah Yesus itu. Ini orang-orang yang terhilang, Bapak Ibu. Inilah gambaran manusia yang berdosa, benar-benar gagal, tidak mampu mencari Allah, tidak bisa menemukan jalan kembali kepada Allah, hilang dalam kebingungan hidup di dunia yang fana ini.
bahkan bersembunyi di balik topeng pencapaian duniawi, tetapi tidak memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Karena itulah Yesus datang untuk mencari. Amin. Ini berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya mau mengingatkan kita bahwa keselamatan tidak dimulai dari usaha kita, tetapi inisiatif Allah. Bapak Ibu, makanya pekalah terhadap pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jangan melihat ke kiri ke kanan, tetapi satu demi satu, orang per orang, tidak kolektif Bapak Ibu. Saya seringkali bergumul dengan firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan, ini rasanya berat sekali mengajarkan teks ini, rasanya terlalu sulit. Tapi yang sungguh luar biasa, di tengah-tengah keputusasaan saya, tiba-tiba orang datang menemui saya. Terima kasih Om, firman Tuhan itu untuk saya, menegur saya, menguatkan saya. Lihat, firman itu bicara secara pribadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Tiba-tiba masuk WA. Dari jauh, melihat online. Pak Doni, kami dari Kalimantan, terima kasih ya buat firman-Nya. Mungkin dari 100-200 orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan, Tuhan bicara kepada 1, 2, 3 orang saja. Semua dijangkau oleh firman Allah. Ya, kalau dulu seringkali saya stres, kalau jemaat kelihatan dingin melihat saya begitu ya. Kayaknya enggak connect dengan saya, tapi Tuhan itu bekerja dalam hati tiap orang. Amin Bapak Ibu. Makanya saudara, panggilannya sangat pribadi. Lihat, tidak secara kebetulan Yesus berhenti di bawah pohon itu. Dan yang luar biasa, dia memanggil Sakius dengan nama, Sakius, turunlah, segera turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada 2 hal besar dari kisah itu Bapak Ibu. Itu mengenal nama pribadi, lepas pribadi. Amin. Dia mengenal Sakius. Sekalipun Sakius tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Dia mengenal Sakius. Sekalipun Sakius tidak memperkenalkan dirinya. Hei Yesus, aku Sakius yang naik ke pohon. Hei Yesus, aku mau lihat engkau. Enggak, dia tidak melakukan itu. Ini bukti bahwa Allah itu mencari manusia bukan secara umum, tetapi secara pribadi. Ia mengenal pribadi lepas pribadi. Dan ini yang harus kita syukuri. Tuhan tahu nama kita masing-masing, amin. Dia tahu nama saya Doni Herianto, 1 N dan 1 I. Bukan 2 N dan Y, bukan. Dia tahu persis nama saya, dia mengenal saya secara pribadi. Makanya ada lagu yang luar biasa itu ya. Bahwa Tuhan itu mengenal kita secara pribadi. Dia tahu persis pergumulan hidup kita, amin. Dia tahu persis persoalan kita, ia melihat kita sekalipun kita bersembunyi. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Ketika Hagar lari dari nyonyanya, dia pergi ke padang gurun, tidak ada arah, tidak ada harapan. Seorang diri hamil. Tapi Tuhan melihat dia dan Tuhan mendekat kepadanya. Dia bertanya, Hagar, dari mana dan mau kemana? Lalu dia memberikan firman-Nya, pulang, ayo pulang. Bukan untuk saudara loh ya, untuk Hagar. Tiba-tiba pulang semua. Pulang Hagar. Biarkan kamu ditindas sementara oleh nyonyamu. Aku akan menjadikan keturunanmu besar. Dan engkau akan menjadi ibu bagi bangsa yang besar. Itu Allah kita Bapak Ibu. Makanya jangan ada yang merasa tidak layak untuk dicari oleh Tuhan. Amin. Yesus memanggil orang yang dianggap tidak layak. Seorang pemungut cukai. Seorang yang bekerja kepada pemerintah Roma dianggap pengkhianat bangsa, ya, bertindak tidak adil, tetapi Yesus justru memang memanggil yang terhilang. Inilah kasih yang melampaui segala batas, ya, kasih yang sangat luar biasa. Yesus tidak datang kepada orang-orang yang dipandang baik,
tetapi dia datang kepada orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya jangan menghindar dari Tuhan. Amin. Tuhan itu mencari tanpa menghiraukan, ya, maksudnya tanpa menghiraukan stigma dari manusia. Dia tetap datang kepada Sakius sekalipun orang bilang, dia orang berdosa. Kenapa engkau menumpang di rumah orang berdosa? Dia tidak layak. Dia tidak layak. Tetapi Yesus melihat sesuatu yang lebih dari sekedar reputasinya sebagai pemungut cukai. Tapi dia melihat Sakius sebagai seorang yang terhilang, seorang yang membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya Kristus selalu mencari. Amin Bapak Ibu. Tidak peduli apa kata orang tentang kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami kasih karunia Allah, mengalami anugerah Allah, dia pasti akan menemukan kita dan memberkati kita. Bapak Ibu, kalau Yesus mencari kita, itu artinya kita perlu segera merespon dia. Perhatikan apa yang terjadi. Sakius, segeralah turun, segeralah turun. Allah itu tidak menunda-nunda dalam menolong kita. Kalau Allah berfirman kepada kita, Allah menginginkan respon yang cepat juga. Segeralah turun, artinya keselamatan itu sekarang. Bukan besok, bukan lusa, bukan di lain hari. Ketika firman datang kepada kita, respon dengan segera. Segera turun, segera turun. Aku harus mampir, aku harus menumpang. Tidak hanya mampir ya, aku harus menumpang di rumahmu. Dan inilah yang membuka jalan Sakius untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali menemukan identitasnya, untuk kembali kepada kebenaran, untuk kembali kepada kekudusan hidup. Yesus memanggilnya. Seorang yang terjebak dalam dosa dan jahat. Yesus datang supaya manusia dapat kembali kepada Allah. Bapak Ibu, kalau firman Tuhan diberitakan setiap minggunya, kalau renungan-renungan diberikan setiap harinya, Allah mau kita benar-benar menemukan jalan untuk membangun persekutuan yang benar dengan Dia. Amin. Bukan sekedar mendengar, lalu kita bercermin lihat ada yang kurang dengan wajah kita, lalu kita pergi dan tidak memperbaiki diri. Tidak seperti itu. Mari kita bersyukur bahwa Dia datang mencari yang terhilang, pribadi lepas pribadi. Dia mengenal kita pribadi lepas pribadi. Amin. Tidak ada satupun yang tidak dilihat Tuhan malam hari ini. Dia melihat pergumulan kita. Jangan bersembunyi dari Tuhan. Dan Dia akan bersegera menolong kita. Dibutuhkan respon yang segera juga. Supaya melaluinya kita menikmati berkat dari persekutuan dengan Dia. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu, Allah itu ternyata datang untuk masuk di dalam kehidupan manusia. Ya, Dia mau masuk. Dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Dia mau bersekutu dengan kita. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Itulah Allah kita. Kita membaca di ayat yang ke-7, ya. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Lihat, Allah tidak hanya sekedar mencari atau mungkin melihat dari jauh, tidak. Dia mau masuk, Dia ingin masuk dan tinggal dalam kehidupan manusia. Yesus ingin masuk dan tinggal dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita sadari. Dia tidak hanya mau melihat kita, tetapi mau tinggal bersama-sama dengan kita, memperbaharui hidup kita, menolong kita, memberkati kita, menyelamatkan kita. Saudara, lihat.
Yesus tidak hanya lewat begitu saja loh, ia berhenti. Ia memandang ke atas dan dia memanggil Sakius dengan namanya. Yesus memanggil dia dan mengatakan, aku mau menumpang di rumahmu. Lihat saudara, Allah tidak puas hanya mengetahui keadaan kita. Allah tidak ingin hanya sekedar melihat dari jauh, tapi dia ingin berjumpa, dia ingin bersekutu dengan kita, dia ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Dia terus bergerak mendekat dan terus mendekat. Kalau firman Allah terus diberitakan kepada kita, artinya Allah itu sungguh-sungguh ingin membangun persekutuan dengan kita. Nah, persoalannya bagaimana dengan kita? Lihat, firman ini jangan sekedar lewat tetapi masuk di dalam hati kita. Melimpah dalam kehidupan kita. Yesus loh yang berinisiatif bukan Sakius. Ayo segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini keharusan Bapak Ibu, ini bukan kebetulan, ini bukan spontanitas, tetapi ini bagian dari rencana keselamatan Allah. Allah ingin masuk dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dia mau masuk dalam kehidupan kita saudara. Dia mau masuk dalam kehidupan pribadi kita. Dia mau masuk dalam kehidupan rumah tangga kita. Dia mau menolong kita. Dia mau memberkati kita. Dia mau masuk dalam cara hidup kita. Dalam cara kita mengambil keputusan. Dalam cara kita melayani dia. Dalam hubungan-hubungan kita. Dalam pekerjaan kita. Apapun itu. Dia mau masuk. Dia mau tinggal. Dia mau menolong. Dia mau mengendalikan. Dia mau memberkati kita. Ada banyak orang yang hanya sekedar tahu tetapi tidak mengizinkan firman itu bertahta dalam hidupnya. Lihat, aku harus menumpang. Dia mau tinggal di sana. Tidak sekedar mampir tidak sekedar singgah. Dan bersyukur Sakius merespon dengan cepat. Amin. Sakius merespon dengan cepat. Lalu turunlah Sakius dan menerima Yesus dengan segala sukacita di rumahnya. Bapak Ibu, ada dua respon yang berbeda dari kisah ini. Mereka mengomel, mereka menolak. Mereka bersungut-sungut karena Yesus mau melakukan rencananya. Itu sebabnya Bapak Ibu, Natal itu selalu berbicara tentang bagaimana kita harus menyiapkan hati kita untuk menyambut Yesus. Untuk menerima Yesus, tinggal, mendiami, bertahta dalam hidup kita, menguasai kita, memimpin kita. Jangan sampai kita hanya sekedar merayakan, tetapi kita tidak membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Tetapi mari kita benar-benar menerima Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Memerintah dalam hati kita. Miliki komunikasi yang benar dengan Dia. Biarlah kehadirannya itu mengubahkan kehidupan kita. Kedatangan Yesus ke rumah Sakius telah menghancurkan pemikiran yang salah dari banyak orang pada waktu itu. Bahwa hanya orang-orang religius yang layak didekati oleh Allah. Tetapi Yesus, Dia datang kepada seorang berdosa, seorang yang terhilang untuk memperbarui hidupnya, untuk menyelamatkan hidupnya, untuk memberkati hidup orang berdosa itu. Inilah inti dari karya Allah di dalam Natal. Ia tidak menunggu kita layak untuk datang kepadanya. Dia tidak menunggu kita menjadi suci untuk berhubungan dengan Dia, tetapi Dia datang untuk melayakkan kita, Dia datang untuk menyucikan kita. Dan yang sungguh luar biasa, kalau Yesus benar-benar tinggal dalam hidup kita, ada pemulihan yang luar biasa. Amin. Ada revival Bapak Ibu Ada kegerakan rohani. Perhatikan bagaimana Yesus Dia memperbaharui kehidupan Sakius. Ia membangun hubungan rohani dengan Sakius, memulihkan identitas Sakius.
Sakius yang kehilangan hubungannya dengan masyarakat dipulihkan oleh Yesus. Sakius yang kehilangan arah rohaninya dipanggil oleh Yesus. Sakius yang kehilangan jati dirinya, Yesus mengatakan orang ini juga adalah anak Abraham. Wow, luar biasa. Kalau Yesus kita izinkan masuk dalam kehidupan kita, Dia akan memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Amin. Ya, Dia akan memberikan arah rohani dan Dia akan memulihkan identitas kita, menjadikan kita anak-anaknya yang kekasih. Mari Bapak Ibu, Dia hadir untuk memulihkan hidup kita, untuk memperbaharui hidup kita. Dan ini adalah berkat yang sangat luar biasa. Mari buka hati, ya, buka hati. Buka hati sungguh-sungguh untuk Yesus. Jangan biarkan ya firman itu lewat begitu saja. Tapi biarkan firman itu mendiami hati kita, menguasai hidup kita, memimpin kita, memulihkan kita, menolong kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Allah itu datang untuk menyelamatkan. Amin. Allah itu datang untuk menyelamatkan. Yesus mengatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jika Yesus datang mencari dan masuk, maka tujuan akhirnya adalah Ia pasti akan menyelamatkan. Yesus tidak hanya sekedar berkunjung, tetapi Ia mendatangkan keselamatan, Dia membawa keselamatan dan memulihkan hidup manusia sepenuhnya. Inilah inti dari kedatangan Yesus, keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu, tidak ada seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Apa artinya kita dipandang berhasil oleh dunia, tetapi kita jauh dari persekutuan dengan Allah? Semuanya akan sia-sia. Ingat, tanpa kehidupan yang kekal, semuanya sia-sia. Ya, jadi Natal itu bukan sekedar peristiwa sejarah, bukan sekedar merayakan kehadiran seorang bayi, tetapi inilah inisiatif Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Maka itu hiduplah di dalam keselamatan itu. Amin Bapak Ibu. Hiduplah di dalam keselamatan itu. Ia datang untuk menyelamatkan kita. Itulah alasan kenapa Dia menjadi manusia. Supaya melalui kelahirannya, Dia akhirnya dapat memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Supaya Dia boleh dibangkitkan, naik ke surga dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan keselamatan itu akan benar-benar menjadi milik kita kalau Yesus hadir. Ya, hadir dan bertahta dalam kehidupan kita. Perhatikan Dia berkata kepada orang banyak, hari ini telah terjadi keselamatan. Ya, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Kalau Yesus hadir, Dia hadir untuk menyelamatkan. Amin. Dan yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu, keselamatan tidak terjadi ketika Sakius berubah, ya. Bukan. Keselamatan tidak terjadi ketika Sakius memberikan hartanya kepada Tuhan. Tetapi keselamatan terjadi ketika Kristus hadir dan Sakius menerima Dia. Ini semua pekerjaan Allah. Ini semua inisiatif Allah. Jadi perubahan hidup itu bukan syarat keselamatan saudara, tetapi buah dari keselamatan, buah dari anugerah Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Jadi keselamatan adalah anugerah yang datang karena Kristus telah hadir, memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Dia mati, Dia dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke surga dan memberikan Roh Kudus. Ya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan jiwa kita. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan? Keselamatan itu membawa perubahan hidup. Amin.
Ada perubahan hidup yang sangat nyata. Setelah Sakyus menerima Yesus, Sakyus berkata apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Ini perubahan yang sangat-sangat radikal. Ia langsung menunjukkan pertobatan secara praktis dan nyata. Wow. Kalau dulunya ya dia menjadi kaya untuk dirinya sendiri, sekarang dia mengatakan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini perubahan yang sangat radikal. Ini juga menunjukkan perubahan secara relasional. Dia memulihkan orang-orang yang telah ia rugikan. Dia mengembalikan hartanya setengahnya dan dia mengembalikan apa yang diperas 4 kali lipat. Dan secara moral, secara spiritual, dia meninggalkan dosa-dosanya. Keselamatan yang sejati selalu akan berbuahkan perubahan yang sangat radikal. Akan kaya bagi dirinya sendiri, dia menjadi kaya di hadapan Allah. Dia berdamai dengan orang-orang yang pernah dia rugikan. Dan dia meninggalkan dosa-dosanya. Dia hidup dalam kebenaran. Inilah bukti keselamatan. Kalau kita bertobat bukan tindakan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi kita bertobat tanda bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Bapak Ibu, pertama-tama anugerah Allah itu melahirbarukan kita. Dan kelahiran baru itu yang memungkinkan kita untuk beriman kepada Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan ketika kita menerima Yesus, kita akan dikuduskan, dimampukan untuk bertobat setiap hari. Hidup mengikuti Yesus dan pada akhirnya dalam pengiringan kita kepada Yesus, kita akan dimuliakan di dalam kekekalan. Amin. Ini anugerah yang sangat-sangat besar. Anugerah yang harus kita syukuri. Anugerah memberikan kelahiran baru. Kelahiran baru memampukan kita merespon Allah dengan iman. Iman menuntun kita kepada keselamatan, pertobatan, pengudusan, dan pemuliaan yang Tuhan sudah janjikan kepada setiap orang yang diberkatinya. Mari Bapak Ibu, Sakyus yang dulunya kehilangan identitas kembali memiliki identitasnya sebagai keturunan Abraham, sebagai anak Abraham. Martabatnya dipulihkan, identitas rohaninya dipulihkan, kedudukannya di hadapan Allah dipulihkan, dan dia menjadi bagian dari umat Allah kembali. Inilah kita yang dahulu ya tidak menerima janji, karena kita bukan keturunan Israel, tetapi di dalam Yesus oleh anugerahnya, oleh berkatnya, kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita menjadi ahli waris dari kerajaan surga. Bapak Ibu, inilah keselamatan. Memberikan identitas baru kepada kita sebagai anak-anak Allah yang sejati. Dan mari kita bersyukur sebab keselamatan ini berlaku bagi siapa saja yang dianugerahinya. Amin. Bagi siapa saja yang diberkatinya. Semua orang yang dianugerahi akan mengalami keselamatan, akan mengalami sukacita. Bahkan yang paling berdosa sekalipun. Yang paling jahat sekalipun. Tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu gelap masa lalunya, yang tidak dapat diselamatkan. Tidak ada orang yang terlalu keras hatinya. Kalau Allah sudah mau, Roh Kudus sanggup mengubahkan orang itu. Amin. Tidak ada kehidupan yang terlalu rusak, yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Mari Natal membawa kabar bahwa keselamatan tersedia untuk siapa saja. Siapa saja. Makanya mari kita memberitakan dan berdoa supaya Allah dalam kasih sayangnya menganugerahkan keselamatan
bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, menjelang Natal kita terus mengingat bahwa Allah hadir, ya Allah hadir. Allah datang, Allah menemui kita. Allah mau tinggal di dalam hidup kita dan Dia mau menyelamatkan kita. Jangan ada lagi seorang pun yang bersembunyi di balik dosa-dosanya. Bersembunyi di balik luka-luka batinnya, dari rasa malunya. Allah datang mencari kita, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan kita. Amin. Izinkan Yesus masuk di dalam hati kita, memimpin kita, menguasai kita, dan terimalah keselamatan sebagai anugerah dari Allah. Ya, seperti Sakius, tunjukkan buah-buah dari keselamatan itu. Tunjukkan perubahan yang radikal. Ya, mari kita mau memulihkan hubungan dengan siapapun juga yang pernah kita lukai. Dan mari kita menjadi saksi bagi kemuliaan Kristus. Dan mari kita membagikan kabar sukacita ini kepada siapa saja. Bahwa Allah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kiranya firman Tuhan ini mempersiapkan hidup kita pribadi lepas pribadi. Untuk kita merayakan Natal bukan sekedar perayaan. Tetapi perjumpaan yang sejati dengan Yesus. Hati yang terbuka untuk menerima Dia dalam kehidupan kita. Ada pertobatan yang sejati, ada perubahan hidup yang radikal, dan ada kesaksian yang nyata untuk menyelamatkan kita yang terhilang. Terima kasih Yesus.